warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Alicia Jarani Putri dengan NPM 160116553, Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemodelan Data Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menggunakan metode Geographically Weighted Regression atau GWR dengan fungsi pembobot kernel B-square. Yang pertama adalah pendahuluan. Menurut BPS, kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan di pedesaan mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di setiap daerah di Jawa Barat tidak bisa digeneralisir. Salah satu metode statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor resiko secara spasial dengan pendekatan TIC adalah model spasial Geographically Weighted Regression. Metode ini memperluas kerangka model regresi global menjadi model regresi lokal yang memungkinkan estimasi parameter secara lokal. Selanjutnya adalah landasan teori. Pengujian signifikansi penduga parameter ada dua cara, yaitu uji simultan dan uji parsial. Uji simultan, hipotesisnya adalah sebagai berikut. Dengan statistik uji F-hitung atau p-value yang dibandingkan dengan alfa sebesar 5%, maka keputusan menolak 0 dilakukan jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang secara simultan mempengaruhi variabel respon. Selanjutnya adalah pengujian parsial, dengan hipotesis sebagai berikut. Dengan statistik uji T-hitung, atau p-value yang dibandingkan dengan alfa sebesar 5%, maka keputusan menolak H0 dilakukan jika T-hitung lebih besar dari T-tabel. Hal ini berarti terdapat pengaruh variabel prediktor ke J terhadap variabel respon. Selanjutnya ada pengujian asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas. Saya menggunakan uji Shapiro-Wilk karena data yang saya miliki berjumlah kurang dari 50 data. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas dengan cara melihat nilai VIF-nya. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas parsial dengan menggunakan uji Bruch-Pagan. Dan yang keempat adalah uji autokorelasi parsial dengan menggunakan uji Morans-Eye. Berikut ini merupakan model GWR. Selanjutnya adalah penentuan bandwidth pada GWR dengan cara cross-validation sebagai berikut. Bandwidth yang optimum didapatkan dengan cara mengiterasi nilai CV dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya ada fungsi kernel adaptive B-square untuk menentukan pembobotnya. Selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model atau Guttness of fit. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. Dengan kriteria uji yang digunakan yaitu F-hitung lebih besar atau sama dengan F-tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara model OLS dan model GWR dalam memodelkan data. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian parameter model dengan hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya adalah pemilihan model terbaik dengan melihat nilai koefisien determinasi atau R-square. Yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Berikut merupakan nilai bandwidth yang didapatkan. Pada fungsi pembobot kernel B-square ini, jika jarak antar lokasi ke I dengan lokasi ke J lebih besar atau sama dengan 93,297 km, maka lokasi tersebut akan diberi bobot 0. Sedangkan jika jarak lokasi kurang dari 93,297 km, akan diberi bobot mendekati 1 seiring semakin dekatnya jarak antara lokasi ke I dengan lokasi ke J. Selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model GWR. Dari tabel di atas didapatkan F-hitung model GWR sebesar 14,395784. Karena F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara model regresi global dan model GWR. Selanjutnya adalah pengujian signifikansi parameter parsial model GWR. Berikut merupakan hipotesis uji parsial. Dengan taraf signifikan sebesar alfa, maka kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika T-hitung lebih besar dari T-tabel. Setelah melakukan pengujian signifikansi parameter parsial model GWR, maka variabel yang signifikan dikelompokkan berdasarkan kabupaten atau kota sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah pemilihan model terbaik
yang dilihat dari nilai R-square yang paling besar dan nilai AIC yang paling minimum. Menurut tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria nilai R-square, SSE, dan AIC yang dihasilkan dari kedua model, maka model GWR merupakan model yang lebih baik dibandingkan model regresi linear dengan metode OLS. Model GWR terbukti mampu meningkatkan nilai R-square dan menurunkan nilai SSE dan AIC-nya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kebaikan model GWR dapat dilihat dari nilai R-square yaitu sebesar 99,48%. Maka dapat disimpulkan bahwa model GWR merupakan model yang paling sesuai yang dapat digunakan dalam pendugaan terhadap jumlah persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah penyebab perbedaan faktor-faktor kemiskinan di setiap kabupaten atau kota adalah karena pengaruh efek spasial, yaitu jarak antara kabupaten atau kota yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap variabel yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat menjadi berbeda-beda. Yang terakhir adalah saran. Dalam penelitian ini menggunakan regresi spasial dengan pendekatan titik, yaitu Geographically Weighted Regression atau GWR. Penambahan faktor lain mungkin dapat membuat model semakin baik. Dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan model regresi spasial dengan pendekatan titik yang lain, yaitu seperti Geographically Poisson Regression atau GWPR atau Geographically Weighted Logistic Regression. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.